Segala puji dan hormat kembali kami persembahkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah penolong jiwa kami, pemelihara hidup kami, hingga kami patut layak kalau kami selalu datang menyembah, memuji, dan memuliakan Allah. Amat terlebih mendengarkan bimbingan didikan firman Tuhan untuk menuju ke tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kami tidak boleh berjalan mengikuti pikiran perasaan kami sendiri, tapi kami harus berjalan sesuai dengan penuntunan Tuhan. Dan semua yang dari Tuhan itu tidak masuk akal manusia, tapi itulah kebenaran firman Allah. Hari ini ibadah bersama-sama, tapi masih bergilir karena tempat yang tidak memungkinkan. Terima kasih banyak Bapa. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita sudah beberapa kali ibadah bersama di tempat ini. Puji Tuhan, oleh kemurahannya kita yang merindukan sekian bulan, hanya ibadah di rumah, tapi sekarang ibadah di tempat ibadah di gereja. Kita akan sama-sama mendengar atau membaca firman Allah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan ayat 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua tak terkecuali yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kenapa dunia harus dikalahkan? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kemenangan dari iman kita, tapi iman yang sudah dilahirkan dan lahir dari Allah. Teruskan. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman bukan sembarangan iman, tapi iman percaya kepada Yesus anak Allah. Sudah terbukti Yesus dilahirkan oleh Allah dan mengalahkan dunia. Sudah terbukti. Maka kita yang dilahirkan dari Allah lewat iman kepada Yesus Kristus, perjalanan kita bukan bersahabat dengan dunia, tapi perjalanan iman kita untuk melawan dunia. Kenapa harus dilawan dunia ini? Padahal menarik, menakjubkan, menyenangkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Kita harus mengerti. Sebab kalau tidak mengerti, kita tidak bisa melawan dunia. Tapi kita bersahabat dengan dunia. Akhirnya ibadah kita hanya ibadah pura-pura. Kita baca ayat 19, pasal yang sama. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya terus. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi bersahabat dengan dunia cukup. Sama dengan bersahabat dengan si jahat. Kita Kristen, kita percaya kepada Yesus, tapi berkompromi dengan si jahat. Si jahat itu siapa toh? Si dosa. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, yang katanya dilahirkan oleh Allah, tidak bersahabat dengan dunia. Karena apa? Dunia sudah menjadi musuhnya Allah. Ketika dunia sudah dikuasai oleh si jahat, maka itu menjadi musuh Allah. Dan itu untuk dari Tuhan akan dimusnahkan. Sekarang pasal 2 ayat 16 dan 17 1 Yohanes.
Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Allah, melainkan dari dunia. ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi dunia akan dilenyapkan. Kalau kita sampai bersahabat, mengasihi dunia berarti kita akan ikut dilenyapkan. Tetapi orang yang lahir dari Allah, kita tidak mengasihi dunia, tidak bersahabat dengan dunia. Nanti kita akan melihat ciri-ciri orang Kristen yang bersahabat dengan dunia. Supaya kita berkaca, apakah kita ini sahabat dunia atau kita ini hidup di dalam kebenaran Kristus. Kita harus paham, kalau tidak, kelihatannya kita setia melayani, setia ibadah, semua kelihatannya penampilan hebat. Tapi kalau kita bersahabat dengan dunia, mengasihi dunia, ibadah, pelayanan kita pura-pura setia, pura-pura ibadah, pura-pura melakukan firman, tapi pura-pura. Tidak dalam kejujuran, tidak dalam kesungguhan, tidak dalam rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Seperti jemaat Galatia yang tadinya sudah sungguh-sungguh tetapi mengakhiri hidup yang keliru. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Keinginan daging dan keinginan mata bukan dari Tuhan. Ya, adakah kamu sebodoh itu, jemaat Galatia, ditegur oleh Rasul Paulus? Kamu telah mulai dengan roh. Contohnya Raja Saul dimulai dari roh, tapi mengakhiri dengan daging. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Akhirnya kepemimpinannya bukan taat patuh kepada Tuhan, tapi kepemimpinannya patuh dengan suara orang banyak. Itu Raja Saul. Jadi kita kepada Tuhan ini bukan suara orang banyak yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah suara Tuhan. Kalau kita hanya mengikuti suara orang banyak, akibatnya seperti jemaat Galatia, dimulai dengan roh, tapi mengakhiri dengan karakter daging, keinginan mata, keinginan daging yang tidak pernah puas. Sudah seperti apapun, dunia dibangun, begitu hebat, begitu indah, diperingatkan dengan virus corona, keindahan tempat wisata ditutup. Ini bagi kita pelajaran bahwa dunia itu tidak kekal. Ya saudara, jadi ini bagi saya pribadi menjadi mata pelajaran. Tidak boleh kita tergila-gila dengan keindahan dunia, mengikuti keinginan mata. Tetapi kita perlu tergila-gila dengan kebenaran firman. Karena orang yang dilahirkan Allah mengalahkan dunia. Yaitu orang yang percaya pada Yesus yang dilahirkan oleh Allah terbukti mengalahkan dunia. Itu Yesus. Maka iman kita harus teguh. Kalau kita iman tidak teguh, nanti menjadi pendeta pura-pura. Ya saudara, kelihatannya pendeta, tapi melayani digilir. Ya,
minggu ini si A, minggu ini si B, minggu ini pengusaha yang kaya, minggu ini dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang yang sungguh-sungguh ada rasa tanggung jawab. Bukan pura-pura, tapi sungguh-sungguh takut sama Tuhan. Harus tahu bahwa sehat, hidup panjang umur, hidup diberkati seperti yang saya rasakan, semua dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa, dari Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa-siapa. Tapi bukan dari siapa-siapa, tapi Tuhan bisa memakai siapa-siapa. Siapa saja bisa dipakai Tuhan untuk menggenapkan firman-Nya. Harus berhati-hati, kita sepertinya sudah hebat, percaya ketika tertekan, menyebut Tuhan tolong, Yesus tolong saya. Tapi ketika kita ada kelonggaran, bisa kita meninggalkan Tuhan. Contoh, kita baca dalam Yosua 9 ayat 15 dan 18. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yerim. Ya, ini kota yang harus dimusnahkan oleh bangsa Israel, oleh Yosua. Ya, teruskan. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Ya, seorang pemimpin menentukan, saudara. Jadi bukan sembarangan ada perjanjian, bukan sembarangan ada sesuatu yang menarik, tetapi harus paham. Orang Gibeon, Kefira, Beerot, Kiryat Yerim tertekan oleh bangsa Israel. Dia mau mengadakan perjanjian, dia pura-pura orang miskin, pura-pura orang yang harus dikasihani, tetapi akhirnya sebenarnya mereka itu ketika tertekan supaya tidak dimusnahkan oleh bangsa Israel. Setelah diketahui karena sudah terlanjur berjanji dan bersumpah, maka mereka bersungut-sungut kepada pemimpinnya, kepada Yosua. Jadi seorang pemimpin tidak sembarangan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena itu bisa pura-pura ibadah, pura-pura setia melayani, pura-pura percaya, sudah baptis, sudah apa dan lain sebagainya. Tapi terseret dengan perkara dunia, meninggalkan Tuhan. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan itu paham firman Allah, paham didikan bimbingan Roh Kudus. Tanpa bimbingan Roh Kudus, hidup itu mengakhiri dengan daging, yang dikejar adalah dunia. Mungkin ketika kita miskin seperti saya, ketika masuk di sini 49 tahun yang lalu, hidup kekurangan, sangat-sangat kekurangan. Kalau tidak diberi makan oleh jemaat, saya tidak makan. Saya begitu bertahan. Tapi apakah sampai saat ini saya sudah diberkati? Saya tetap konsisten iman saya kepada Kristus. Yang menilai Tuhan dan yang tahu saya. Tidak bisa dinilai oleh siapapun. Demikian juga saudara. Kesungguhan atau kepura-puraan saudara
yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Jikalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah, kita akan mudah terjebak dengan pandangan mata, keinginan daging. Yang semua itu bersifat sementara. Kita melihat contoh orang yang kelihatannya memiliki iman, pengikut Kristus, tetapi sebenarnya pandangannya hanya perkara-perkara dunia, berkat-berkat dunia, mungkin kesembuhan, mungkin apa yang hanya bersifat daging. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia disalib, mematikan daging untuk menyelamatkan saya dan saudara yang hidup dalam daging, tapi tidak bertahan dalam karakter daging. Kita masih hidup dalam daging, tapi tidak bertahan dalam karakter daging yang penuh tipu muslihat, yang penuh kepura-puraan, goroh, tidak jujur. Ini kepura-puraan, tidak dalam satu kesungguhan. Kita melihat contoh Kejadian 13 ayat 10 sampai 14. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Dengan mata. Dan dilihatnya lah. Ya. Bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Suar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Tadi Gomora. dunia akan dimusnahkan. Ini contoh konkret. Sodom, Gomora dimusnahkan. Ini contoh konkret. Tadi dikatakan seluruh dunia akan dimusnahkan. Lah ini Lot, kalau tidak mendapat kasih dari Allah, dia ikut musnah. Tapi Lot dapat kasih dari Allah, Lot disuruh keluar dari Sodom dan Gomora. Teruskan. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan. Abraham menetap, punya pendirian, punya prinsip, tetap mengikuti penuntunan Tuhan. Ini Abraham. Terus. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Orang Sodom sangat jahat sama dengan dunia, dikuasai oleh si jahat. Orang Sodom dikuasai oleh si jahat. Ini yang dipilih oleh Lot. Teruskan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, ini Abraham sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Abraham berangkat mengikuti tuntunan Tuhan, tuntunan roh. Tapi Lot mengikuti tuntunan pandangan mata. Keindahan, menarik mata, menarik keinginan daging. Ini Lot. Ini ilustrasi, bukan seperti ilustrasi. Sejarah nyata, karena dikatakan lembah Yordan seperti taman Tuhan, seperti lembah. Ya, keindahan Mesir, dunia ini sulit dibedakan dengan surga. Dunia menyediakan surga yang dikuasai oleh si jahat. Manusia kalau mengejar dunia akan bersahabat dengan si jahat. Apakah manusia tidak boleh kaya? Boleh saudara. Tanpa kekayaan tidak bisa kita merekam seperti ini. Tetapi sekali-kali jangan terikat oleh bujuk rayu daripada si jahat hingga kita mengesampingkan yang kekal. Yang kekal apa ada? Firman Tuhan. Ini yang kekal. Semua mengasihi mencintai perkara kekayaan, termasuk saya.
Bukan saya tidak mencintai, tetapi jangan terikat dengan kekayaan yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ini yang perlu kita catat, perlu memahami. Hingga Lot akhirnya masuk membawa harta benda yang banyak, keluar tidak membawa apa-apa. Hanya bersama dua anaknya, istrinya menoleh ke belakang, dan akhirnya hidup di dalam gua, jatuh dalam dosa perzinahan dengan kedua anaknya. Ini suatu yang sangat mengerikan, saudara. Kalau kita seperti Lut, ibadah pura-pura, ikut Abram pura-pura, tidak mengikuti penuntunan roh, tapi Abram mengikuti penuntunan roh, yaitu tetap di Kanaan, tetap dalam prinsip, tetap dalam janji. Prinsip yang sangat kuat adalah pandanglah ke barat, ke timur, barat, utara, selatan. Jalanilah, itu akan menjadi milik pusaka. Perjalanan kita jika dituntun roh pasti menuju kepada perjalanan salib, bukan perjalanan hura-hura, mengikuti keinginan mata, mengikuti keinginan daging yang seakan-akan semua itu membahagiakan. Memang membahagiakan, tapi saya peringatkan, hanya sementara, tidak kekal. Tapi kalau kita mengerti yang kekal, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, harga mati. Ya, bukan bisa dibayar dengan apa saja, dibayar dengan nyawa. Ini yang sungguh-sungguh. Seperti Abram bayar dengan nyawa, rela meninggalkan orang tua, rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan segalanya demi firman Tuhan. Ini saya dan saudara di posisi mana? Di posisi yang terbujuk dengan keindahan dunia atau terbujuk dengan hebatnya firman? Itu sekali lagi tidak bisa dinilai oleh manusia. Saya yang khotbah seperti ini, saya tahu, Tuhan amat tahu. Pura-purakah saya, sungguh-sungguhkah saya, yang bisa menilai hanya Tuhan. Itulah sebabnya keselamatan itu bukan dari kata orang, keselamatan itu dari Tuhan. Orang yang berprinsip harga mati, ikut Tuhan itu harga mati, ada dalam Alkitab, yaitu Rut. Rut bangsa kafir, bangsa Moab, tapi mau meninggalkan kekafirannya, mau meninggalkan keindahan Moab, mau pergi yang dia tidak tahu, pokoknya percaya kepada Naomi, mertuanya yang suaminya dua-duanya sudah meninggal. Kita baca Rut pertama ayat 16 sampai 18. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini pengakuan Rut beda dengan Orpa. Terus di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Aku mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Terus beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Harga mati. Bukan banyak alasan, banyak dalih, ini, itu. Hanya pura-pura. Ini nanti kalau sampai kepada seleksi, pemilihan saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini banyak orang berteriak. Banyak orang menjerit karena diberi kesempatan tidak menghargainya. Kita dididik
sangat-sangat menghormati firman Allah. Seperti Rut menjadi mantu Naomi dengan Orpa, dua-duanya Mahlon dan Kelion sudah dipanggil pulang Tuhan. Dua-duanya sama-sama setia, sama-sama taat Rut dan Orpa, tetapi kebentur dengan kebutuhan daging. Orpa kebentur dengan kebutuhan daging. Dikatakan oleh Naomi, anakku, aku ini sudah tua. Misal aku bersuami dan hari ini aku punya anak, mungkinkah menjadi suamimu? Rut tidak berpikir perkara daging. Orpa berpikir perkara daging. Orpa, ya. Akhirnya dia meninggalkan Naomi, tapi Rut tetap berpaut. Sama-sama bangsa Moab, sama-sama bangsa kafir. Kita ini adalah bangsa kafir. Tapi sejauh mana prinsip kita untuk mengikuti Tuhan, untuk menghormati firman Allah, terseret kepada keindahan dunia, atau kita tetap punya pendirian. Hanya Yesus yang sudah lahir dari Allah, yang sudah mengalahkan dunia, yang dikuasai oleh si dosa, si jahat. Kalau saya dan saudara punya pendirian, punya prinsip seperti itu saudara, bukan ibadah hanya sambilan. Ya saudara, ibadah harus utama, harus sungguh-sungguh. Tanpa rela kehilangan nyawa, kita tidak akan mendapat nyawa. Rut rela mati bersama dengan Naomi. Bangsamulah bangsaku. Di mana ibu mati di sana, aku mati di sana. Rela kehilangan nyawa, justru mendapat nyawa. Tapi Orpa, sejarah selanjutnya tidak ditulis, berarti Orpa kehilangan nyawa. Tapi Rut yang rela kehilangan nyawa, justru mendapat nyawa. Dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus, Rut termasuk yang ditulis dalam silsilah, Rut melahirkan Yesus. Ini suatu yang luar biasa saudara. Jadi jangan kita melihat sekarang ini, seakan-akan wah si A itu ibadah sembrono, sukses. Si B itu ibadah sakar PD, sukses. Jangan itu sukses dalam dunia ini hanya sementara. Yang kekal, yang permanen, tidak kelihatan, membutuhkan iman yang teguh. Ibu mati di sana, aku mati di sana. Bangsamu adalah bangsaku. Ini suatu iman yang teruji. Ya, bukan iman yang pura-pura. Iman pura-pura itu gampang keseret kepada perkara dunia. Tidak bisa bertahan, tidak punya pendirian yang kuat. Karena apa? Pendirian yang kuat, rela mati. Bangsamu, bangsaku. Ibu mati di sana, aku mati di sana. Siapa yang memisahkan aku dengan ibu? Kecuali maut. Luar biasa. Kita baca Matius 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki ataupun perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini yang logika kita. Mengasihi orang tua apa salah? Tidak. Mengasihi anak apa salah? Tidak. Tetapi Yesus berkata, mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku tidak layak. Bukan tidak boleh mengasihi. Bukan tidak boleh mencintai anak. Ada tugas. Saya belajar pada firman Allah. Tugasku mengasihi anak. Tetapi tidak melupakan Tuhan yang utama. Tugasku mengasihi istri. Tidak lupa mengasihi Tuhan yang utama. Ketika aku berdoa, semua tak tinggalkan. Aku berdoa,
aku mengasihi Tuhan lebih dari semuanya, itu nanti dikatakan rela kehilangan nyawa, berarti rela mempersembahkan korban. Karena perdamaian itu lewat nyawa. Ya, lewat darah. Nyawa itu adalah darah. Rela kehilangan nyawa berarti berkorban untuk Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau kita memperhatikan dalam hidup ini, siapa tuh tidak mencintai anak, ngomong kosong. Siapa tuh tidak mengasihi orang tua, ngomong kosong. Ya. Tetapi jangan lebih daripada Tuhan. Kalau saudara tidak melebihkan Tuhan yang kamu kasih, saudara tidak akan menerima janji. Janji apapun yang bentuknya hidup kekal, tidak akan kita terima. Itulah sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, orang tua kita bisa dikasihi Tuhan. Anak-anak kita bisa dikasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengutamakan anak, mengutamakan orang tua, tidak dikasihi Tuhan, bisa terlepas dari cengkeram Tuhan. Doaku, keselamatan anak-anakku, mantu-mantuku, cucu-cucuku di tangan Tuhan. Kalau itu doaku ingin dengar, aku utamakan Tuhan. Itu aku. Ya, aku mencintai anak. Saya dahulukan tugasku mengasihi anak. Setelah aku mengasihi Tuhan, sekarang aku mengasihi istriku. Untuk perkara-perkara dunia yang bersifat sementara. Untuk makan, untuk minum, hanya bersifat sementara. Karena nanti kalau sudah sampai waktunya kita diangkat, seluruh kekayaan akan tidak ada arti apa-apa. Yang berarti adalah perbuatan baik. Ini yang berarti. Maka selagi masih ada kesempatan, hendaklah kita bisa berbuat baik, rela kehilangan nyawa itu, merasa hidup ini tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita menjadi berarti, syukur kepada Tuhan. Jangan rasanya Tuhan bisa ditukar dengan apa saja, saudara. Tidak bisa. Saya tegaskan, saya ajarkan jemaat, Tuhan tidak bisa ditukar dengan apa saja. Allahmu adalah Allahku, bangsamu bangsaku. Di mana ibu hidup, aku hidup sana. Di mana ibu mati, aku mati di sana. Ini prinsip. Bukan kayak Lot, mudah ngelior, melihat lembah Yordan, keindahan yang sebenarnya sudah dikuasai si jahat, dunia yang jahat, dunia yang indah dikuasai si jahat. Kita ngelior, kita tidak punya pendirian, tidak punya salib. Tidak punya pengorbanan darah. Pengorbanan darah itu adalah salib. Itu diwujudkan oleh Yesus. Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengasihi kita yang hidup dalam daging. Supaya apa? Supaya berubah hidup di dalam roh. Tujuannya ke sana. Jadi bukan tidak berubah. Ya kita utamakan hanya perkara daging, perkara daging. Wah hebat, duitnya hebat. Wah segala kekayaannya banyak dan bukan itu. Semua kekayaan, semua kehebatan dunia Tuhan yang menciptakan, jangan lupa. Tuhan yang menciptakan, karena sudah dikuasai oleh si jahat, akan dimusnahkan. Tuhan berkuasa mengadakan, Tuhan berkuasa memusnahkan. Ini yang saudara perlu paham. Kalau tidak paham perkara dunia, ada untuk rebutan. Ada gereja yang rebutan, kakak beradik rebutan. Masalah apa? Tentu masalah dunia. Di tempat ini kami persiapkan bukan untuk rebutan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Merebut kerajaan surga, merebut hidup kekal. Syaratnya satu, rela kehilangan nyawa. Kalau kita tidak rela kehilangan nyawa, tidak akan mendapatkan nyawa.
Ayo kita baca Filipi 3 ayat 17 dan 18. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini, perhatikan saudara-saudara, ini Rasul Paulus, ikuti teladanku. Siapa-siapa yang sudah mengikuti teladannya Paulus, hidup seperti Rasul Paulus yang patuh, yang taat pada Tuhan, itu akan menerima upah yang sama. Teruskan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang hidup berseteru dengan salib. Ini banyak orang berseteru dengan salib ini, tidak mau melepaskan karakter daging yang mau diikuti hanya keinginan mata, keinginan daging, keindahan, kemewahan, dan apa tidak boleh mewah, apa tidak boleh kita melihat keindahan dunia, boleh. Tapi kalau sampai meremehkan firman Allah, ini yang keliru, saudara. Mungkin sekarang tidak merasakan. Lot ketika masuk di lembah Suar, Sodom Gomora, tidak merasakan. Nyaman-nyaman saja, bergaul dengan orang jahat, tidak apa-apa, kelihatannya hebat. Tapi ketika orang Sodom Gomora makin jahat, menyakitkan hati Tuhan. Tuhan akan membunuh, akan menghukum Sodom Gomora dengan api dari langit. Abraham mendengar, berdoa, Tuhan, apakah orang benar akan dibinasakan bersama orang jahat? Oh tidak. Misal ada 50 orang, Tuhan, tidak dibinasakan. Kalau ada 45, tidak. Kalau ada 40, tidak. Kalau 30, tidak. 20, tidak. 10, tidak. Tapi tidak ada. Cuma 3 orang, yaitu Lot dan kedua anaknya. Itu yang dianggap benar oleh Tuhan. Dan dia dikeluarkan. Dituntun oleh malaikat. Itu pun Lot tidak patuh supaya pergi ke gunung. Tapi dia mengatakan, terlalu jauh. Ikut Tuhan lewat ajaran salib terlalu dalam, terlalu jauh. Yang penting ikut Tuhan, selamat. Ini apalagi sekarang lewat YouTube, saudara. Saya pernah mendengarkan khotbah di YouTube kayak gitu, sangat kontras dengan firman kebenaran. Ini banyak orang yang mendengar di sana, melihat di sana, bisa terseret. Karena apa? Enaknya daging. Tidak mau rela kehilangan nyawa, tidak mau mengorbankan nyawa. Dan kata Yesus, siapa rela kehilangan nyawa dapat nyawa. Yang tidak rela kehilangan akan kehilangan nyawa. Siapa yang kehilangan nyawa? Yesus. Untuk apa? Untuk merebut karakter daging kita yang selalu sayang dengan perkara-perkara dunia ini, untuk direbut lewat Yesus mati di atas kayu salib, supaya saya dan saudara juga merelakan nyawa, merelakan darah, merelakan karakter daging yang terikat dengan perkara-perkara dunia ini, supaya kita berubah dengan karakter roh, hidup yang dipimpin oleh roh, dan hidup dalam damai sejahtera. Sudah tua, damai sejahtera. Saya merasakan sekarang, justru lewat peristiwa corona ini, saya mendapat berkat luar biasa dari Tuhan. Pertama-tama kedekatanku kepada Tuhan. Aku tidak, ya seperti aturan pemerintah itu seperti salah, bagi daging salah. Ya saudara, tapi bagi rohani buat saya benar. Supaya apa? Supaya kita menempatkan Tuhan yang utama. Ya, saya kalau bukan tugas, saya tidak pernah keluar. Keluar saya hal-hal yang penting. Kalau enggak. Karena apa? Usia saya.
saya patuh dengan protokol kesehatan. Karena itu dipakai Tuhan untuk mengetahui, untuk memberikan pengertian tentang kesehatan. Tapi lebih patuh saya kepada Tuhan. Ternyata saya memperoleh damai sejahtera. Saya menghormati apa? Yang dari Tuhan, dari pemerintah saya hormati. Ada yang mengejek saya, monggo, haknya. Buat saya tidak masalah. Haknya, mau apa saja haknya. Tapi aku punya hak untuk hidup diselamatkan. Ayo kita belajar lebih dalam tentang firman Allah. Hingga kita tidak terjebak oleh penipuan. Karena damai sejahtera itu asalnya dari Tuhan. Dan damai sejahtera daging ini asalnya dari salib. Kalau Yesus tidak disalib, kalau orang Kristen menolak ajaran salib, jangan harap akan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kalau damai sejahtera hanya dari dunia, bersifat sementara. Ketika kamu banyak uang, rasanya wah luar biasa. Tapi ketika saudara kehabisan uang, saudara akan sedih. Tetapi damai sejahtera dari Allah itu luar biasa. Tidak pernah kekurangan, saya merasakan luar biasa. Tidak pernah kekurangan. Setelah ini, setelah ini, setelah ini, dan seterusnya. Sampai luar biasa. Saya kagum, kebutuhanku apapun secara fisik, daging. Karena saya masih hidup di dalam daging. Tapi dagingku sudah ditebus oleh darah Tuhan. Maka kalau aku ikhlas, rela kehilangan nyawa, karena Tuhan, maka aku akan dapat nyawa. Arti mendapat nyawa, hidupku dalam damai sejahtera. Ini fakta. Kalau enggak, enggak bisa. Saudara. Mari kita baca Efesus 2 ayat 15 sampai 16. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, lewat salib terus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, kalau Yesus disalib, kita juga rela disalib, menyerahkan nyawa untuk diganti nyawa. Nyawa yang berkarakter daging kasar. Ya saudara, nyawanya hidup dalam kekasaran, hawa nafsu, mengikuti keinginan mata dan daging, diganti dengan nyawa yang baru. Hidup rendah hati, lemah lembut, bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan hingga kita mengalami damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Iya, jadi salib itu melenyapkan persekutuan. Selagi kita menolak ajaran salib, kita menolak kehilangan nyawa untuk mendapat nyawa. Berapa tahun saya ikut Tuhan, gak bisa. Mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah. Itu saya contohnya. Karakter saya mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah. Tapi sekarang kalau ada perasaan tidak enak, langsung aku koreksi, aku minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan ampuni. Wah luar biasa saudara. Tapi kalau tidak mau kehilangan nyawa, tidak mau kehilangannya artinya menolak ajaran salib. Hanya ingin berkat-berkat daging. Tidak bisa berubah karakter itu. Hanya kebenaran sendiri, kepentingan sendiri, haknya sendiri, dan lain sebagainya. Tidak bisa untuk kebersamaan. Karena salib Tuhan memperdamaikan kedua pihak. Supaya apa? Supaya kita mengalami damai sejahtera. Di luar dia tidak bisa. Karena tidak ada korban. Korbannya mengorbankan binatang. Mengorbankan lembu sapi.
mengorbankan kambing domba. Hanya menyucikan secara lahiriah. Tapi batin tidak disucikan sama sekali. Tapi kalau saudara ingin mengalami damai sejahtera dalam hidup, aku sudah merasakan. Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku. Aku benar-benar merasakan. Luar biasa karya Allah yang saya rasakan. Aku bisa menerima apapun. Aku hanya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Akhir hidupku hanya mati. Mati karena Kristus. Aku hidup oleh karena Kristus. Aku mati rela kehilangan nyawa karena Tuhan. Aku mendapat nyawa dari Tuhan. Seperti Yesus rela kehilangan nyawa untuk saya dan saudara. Supaya selamat. Maka Yesus nyawanya kembali. Dia memberikan nyawa. Dia punya hak mengambil nyawa. Saya dan saudara yang benar-benar mau ibadah, benar-benar mau selamat, rela apa saja. Bukan terikat dengan persoalan-persoalan duniawi yang hanya bersifat sementara, yang bersifat daging dan hanya mengikuti keinginan mata. Kita baca yang terakhir Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera itu tidak diusahakan dengan akal. Wah aku tak gini, aku tak gitu, wah aku begini saja, wah aku begitu saja, pikiranku begini, tak ikuti, perasaanku begini, tak ikuti, jangan harap. Ya saudara, persoalan anakmu, persoalan keluargamu, persoalan rohani, jangan harap Tuhan perhatikan. Kalau kita terlalu mengedepankan pikiran dan perasaan akal kita perlu mengedepankan Tuhan. Kalau kita mengedepankan Tuhan, seluruhnya diatur, itu keyakinanku. Aku hanya mengikuti aturan Tuhan. Kalau aku akan melihat karakter anak-anakku, tiga-tiganya berbeda kontras. Tapi kalau disatukan, yang menyatukan hanya Tuhan. Lewat salib, aku tidak bisa menyalahkan anak. Aku bisa menyalahkan orang lain. Tapi menyalahkan anakku tidak bisa. Karena itu anakku, sama saudara. Kalau menyalahkan anak tidak bisa. Tapi menyalahkan orang lain bisa. Tetapi kalau mengasihi anak lebih dari Kristus tidak layak. Itulah sebabnya, saudara, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan ini menghormati salib. Banyak orang berseteru. Itulah orang bodoh. Itulah orang yang tidak mencintai keselamatan. Itulah orang yang tidak paham firman Allah. Kita sama-sama masuk dalam doa. Mari pemain musik. Mataku tertuju padamu, bukan kepada dunia, tapi kepada Tuhan. Yesus disalib untuk saya dan untuk saudara. Supaya hidup dalam daging ini sudah mengalami hidup damai sejahtera. Kalau kita tidak mengalami itu, jangan-jangan kita termasuk ibadah yang pura-pura. Seperti bangsa Gibeon, ingin selamat tapi hanya pura-pura. Kita tujukan kepada Tuhan, saudara. Jangan terlalu terikat dengan perkara dunia ini, saudara. Dunia akan lenyap dan segala keindahannya. Tapi firman Allah kekal dan kekal. Haleluya. Ku serahkan padamu. Bimbinglah aku lewat roh-Mu ya Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu.
membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau ingin selalu menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Oh, luar biasa, saudara. hati-Mu. Boleh kaya, boleh kerja keras, boleh, tapi jangan melupakan Tuhan yang utama. Kita bangkit berdiri. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku. Haleluya. Kalau saudara direpotkan anak, penyelesaiannya di dalam Tuhan. Bukan di dalam akalmu, bukan di dalam pikiranmu. Semuanya di dalam Dia. Begitu kita mengedepankan Dia, semua tanggung jawab kita ditanggung oleh Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Ku mau mengikuti. Ayo kita ikuti tuntunan Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Memang berat, saudara, memang berat. Tetapi pastikan hidupmu menuju kepada damai sejahtera. Haleluya. Menyenang. Jangan menggunakan logika pikiran kita yang sangat sempit, saudara. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Mataku. Oh, haleluya. Kalau saudara dipimpin roh, dipimpin Tuhan benar, sudah semua jadi tanggung jawabnya Tuhan. Hidup kita ini, di dunia ini, tanggung jawabnya Tuhan. Di surga, tanggung jawabnya Tuhan. Anak-anak kita ditanggung oleh Tuhan. Rumah tangga kita, tanggung jawabnya Tuhan. Bukan kita sampai jungkir balik untuk keluarga, untuk anak, untuk siapa saja, sampai meninggalkan Tuhan. Itulah salah besar, saudara. Haleluya. Masuk rencana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku membesarkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau mengikuti. Nanti Pak Danu tampil ke depan dalam doa. Haleluya. Pak Danu Hartoyo. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Ku mau mengikuti Tuhan. Ya Tuhanku, perkenankan pada kesempatan hari ini kami kembali mensyukuri atas kemurahan yang Tuhan berikan.
Engkau sudah mendidik kepada kami dalam ibadah kami saat ini. Biarlah kami ini mengambil satu ketetapan, kepastian bagikan kehidupan Abraham yang mau menetap di dalam Tuhan, hingga tidak tergoyahkan, tidak terbawa, berbeda dengan Lot yang pandangannya hanya perkara dunia, tidak memiliki prinsip, dia hanya memandang perkara-perkara dunia, hingga yang dilihatnya hanyalah yang menguntungkan, yang memberikan kenyamanan secara daging, tetapi tidak tahu akhir apa yang jadi pandangan matanya itu. Karena dikatakan Sodom Gomora yang kelihatannya menjanjikan akhirnya dibakar. Seperti dunia yang saat ini berdandan, dipersiapkan, kelihatannya akan menjanjikan kepada kehidupan kami. Tetapi akhirnya dunia ini juga akan dibakar, akan dimusnahkan. Oleh sebab itu biar kami ini Tuhan memiliki satu prinsip seperti Bapak Abraham itu. Bertahan sekalipun awalnya harus meninggalkan sanak keluarga, handetolan dan segala sesuatunya, tetapi berpaut kepada Tuhan, maka kehidupannya diberkati sampai pada masa tuanya. Juga Engkau memberikan satu keteladanan bagi kami, seperti seorang Rut, seorang perempuan yang memiliki satu kepastian keyakinan. Dia berpaut kepada Roh Kudus dalam pimpinan dan penuntunannya, berbeda dengan Orpa yang berpandangan secara daging, secara materi, secara jasmani. Akhirnya dia meninggalkan Roh Kudus, mengikuti akal pikirannya, hingga hidupnya tidak ditulis dalam sejarah, tetapi Rut ditulis dalam sejarah untuk melahirkan Tuhan Yesus yang kita sembah sampai saat ini. Oleh sebab itu kami sangat mensyukuri Tuhan Engkau mendidik kepada kami, supaya kami memiliki prinsip, memiliki satu keyakinan, kepastian, di mana posisi kami, seperti apa kehidupan kami ini. Kalau kami ini boleh mengambil sikap seperti para teladan yang Engkau sampaikan kepada kami, maka kami pun akan dipelihara oleh Tuhan. Hidup kami kan tidak akan terbawa, tidak akan, oh Tuhan, kehidupan kami ini mengikuti pikiran manusiawi kami, tetapi kami akan mengikuti kehendak-Mu, hingga kami, hidup kami ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kehidupan kami saat ini. Biarlah kami makin hari makin belajar, makin menyesuaikan diri, makin belajar kepada Tuhan, mengikuti kehendak-Mu, itulah yang terbaik. Pakailah Tuhan kepada kehidupan hamba-Mu untuk langkah-langkah selanjutnya, untuk hari-hari ke depan, tentunya dengan ungkapan-ungkapan rahasia firman-Mu, otoritas yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan. Engkau sertakan senantiasa kepada kehidupan hamba-Mu, supaya Tuhan ibadah-ibadah mendatang, hamba-Mu boleh mempersiapkan diri untuk Tuhan mengungkapkan segala rahasia firman-Mu bagi kehidupan kebutuhan kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, inilah Tuhan yang menjadi doa kami dalam ibadah kami saat ini. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan. Kita akan menerima tubuh dan darahnya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, ya. Segala puji dan hormat kembali kami aturkan kepada Bapa. Setelah kami menerima firman-Mu, bimbingan, didikan kepada kami semua, kami tahu persis bahwa hidup kami ini dibawa kepada penyelamatan oleh korban Tuhan. Inilah persekutuan kami dengan Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu, maka layakkan kami semua untuk makan dan minum, supaya kami benar-benar mengalami hidup menghargai salib, korban Kristus.
Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Ayo saudara, hati-hati. Hidup makin keras sekarang ini. Ini virus corona menurut saya mendidik kita untuk kita mengutamakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mataku tertuju kepada Tuhan. Mataku. Sudah dapat semua yang di dalam? Silakan bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ayo, jangan menggunakan akal untuk sukses hidup dalam rumah tangga, mengelola anak yang diberikan Tuhan pada kita. Ayo, Tuhan bertanggung jawab. Kita harus yakin kalau tidak kita bisa menyimpang, saudara. Ayo kita hati-hati, hanya Dia yang bisa menolong kita. Kita angkat tubuhnya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Dia sudah memberkati kami dan firman-Nya, memberkati kami dan tubuh dan darah-Nya. Bentar lagi kita akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, memberkati, menyertai, melindungi saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.